Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Teman Cerita Horor. Yang baru bergabung silakan di-subscribe dulu ya. Oke, cerita horor malam ini berjudul Ngambil Uang Bekas Pesugihan di Pantai Jogja Berujung Petaka. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita masuk ke ceritanya. Cikidut. Agam, Dito, Ferry, dan Baskara. Ini adalah 4 anak kuliahan yang emang dari dulu udah lama banget ada kepinginan pengen pergi ke Jogja liburan. Nah, di tahun 2017, akhirnya mereka berempat nih merealisasikan niat mereka lah buat ke Jogja. Mereka dari Jakarta, mereka dari Jakarta. Ada saudara jauh Dito yang ternyata tinggal di Jogja. Jadinya mereka bisa nginep di sana lah. Mereka rencananya berangkat naik kereta dari jam 2 siang dan sampai di Jogja pasti malam dong. Karena kan OTW kira-kira 6-7 jaman lah. Malamnya mereka nginep dulu di rumah saudara Dito dan paginya langsung mereka ke pantai yang ada di dekat rumah saudara Dito ini. Udah deh tuh, singkat cerita mereka berempat sampai di Jogja dan sekitar jam 9-an malam mereka sampai rumahnya saudara Dito ini. Oke. Di situ ternyata rumahnya saudara Dito itu adalah rumah mbahnya Dito. Dan si mbah ini tuh tinggal sama anaknya yang paling gede. Nah, anaknya ini tuh jadi kayak om jauhnya Dito gitulah. Suaminya si mbah ini udah meninggal dan omnya Dito ini jarang banget pulang ke rumah. Oke, jadi si mbah ini seringan sendirian di rumah lah. Iya. Nah, makanya orang tua Dito tuh nyuruh mereka nginep di rumah mbahnya sekalian nemenin mbahnya lah, biar dia nggak sendirian. Biar ada ramean gitu ya. Iya, benar. Pas nyampe rumah mbahnya Dito, anak-anak tuh senang banget lah. Dibikinin teh, dikasih 1 kamar kosong buat tidur berempat. Ya pokoknya di servis dengan baik sama mbahnya Dito inilah. Dibikinin teh, dikasih makanan-makanan, dikasih 1 kamar kosong buat tidur berempat. Pokoknya diservis dengan baik lah sama mbahnya Dito ini. Rumahnya tuh kecil gitu, jadi di ruang tengah tuh, kalau nengok ke kanan tuh udah langsung ke kamarnya mbahnya. Lo lihat ke depan langsung ke kamarnya yang bakal mereka berempat tidurin, gitu. Nah, tapi ada satu hal yang bikin si Agam nih rada gak enak hati rasanya. Karena pas Agam lagi bengong, ke arah kamar yang bakal mereka tidurin, Agam tuh lihat kayak ada sosok cewek ngintip dari pintu kamar itu. Soalnya pintunya tuh agak kebuka dikit. Dan kamar itu tuh posisinya gelap itu lebih. Tapi Agam tuh bisa ngeliat dengan jelas banget. Muka sosok cewek ini lagi ngintip dari sebelah pintu dan mandangin Agam tuh tajam banget. Si cewek ini, si Agam ngeliat ada di dalam kamar itu, dalam kamar. Dan ngintip di balik pintu itu. Di situ Agam langsung berusaha diem aja karena dia takut teman-temannya tahu dan takut juga dong. Iya. Nah, pas Agam lagi bengong dan merhatiin kamar itu, tiba-tiba mbahnya Dito terus nyamperin Agam sambil ngomong, "Udah biarin aja. Kamu yang penting jangan ngomong sembarangan ya di sini." Nah, di situ tuh Agam tuh bingung kayak, kok tiba-tiba mbahnya Dito ngomong kayak gitu. Tapi ya diain aja lah sama Agam. Pas selesai ngobrol sama mbahnya, si Agam nengok lagi ke arah kamar itu dan ternyata sosok itu udah hilang. Oke. Beres ngobrol sama mbahnya, mereka semua sekitar jam 10-an tuh masuk kamar itu buat rebahan lah. Di situ Bas nanya ke Agam kayak, "Agam kenapa kok bengong aja dan ngeliat ke arah kamar itu?" Yang tadinya Agam gak mau cerita, tapi dipaksa mau sama anak-anak. Akhirnya si Agam ini ngomong, "Gue ngeliat setan anjing di kamar ini. Dari pertama masuk sebenarnya gue udah rada gak enak hati nih. Tok, sorry banget ya Tok," kata Agam. Di situ Dito juga gak ngerasa tersinggung karena kan ini rumah mbaknya udah tua. Jadi wajar juga kalau misalnya mereka takut gitu loh, ngeliat macem-macem kan. Tapi Dito tenangin anak-anak lah dan bilang kayak, "Udah gak apa-apa, gak usah takut, yang penting kita ikutin kata mbah gue aja," gitu. Posisinya Agam nih emang rada nyablak ngomong kayak, "Kalau mau kenal lama juga gak apa Dit, nanti kita ajak aja keliling Jogja," gitu. Dan sekarang sama Ferry tuh rada gimana lah Agam ngomong kayak gitu. Takutnya beneran diikutin kan. Tapi ya karena mereka juga tahu ini cuma bercanda, akhirnya singkat cerita udah gak dibahas lagi dan tidurlah mereka. Pas pagi ya mereka bangun dan siap-siap buat ke pantai. Jam 5-an pagi itu ternyata mbahnya Dito tiba-tiba keluar dari kamarnya. Dan gak pakai ngomong apa-apa, si mbah ini langsung jalan ngedeket ke depan muka Agam dan ngomong, "Ingat omongan saya, jaga omongan kamu di sini." Tetap aja dengan muka bingung si Agam cuma iya doang karena dia ngerasa kayak random banget loh. Tiba-tiba mbahnya ngomong kayak gitu. Jalanlah mereka kan ke salah satu pantai di pantai selatan sana yang tadi gue bilang deket sama rumah mbahnya ini. Kira-kira pas banget tuh jam 8:30 nyampe. Pantai tuh bagus banget sepi dan bersih gitu. Mereka berempat main air itu seru-seruan sampai jam sekitar 8 pagi. Nah, jam 8 itu tiba-tiba si Agam itu melipir ke ujung pantai ke arah pohon. Si Ferry yang ngeliat Agam random ke bawah pohon,
Ya kaget lah, teriak ke Agam gitu, ngapain tiba-tiba dia melipir menjauh dari teman-temannya kan. Agam ngomong, ada duit banyak anjir, gue liat di pohon, sini gue ambilin gitu. Di situ Dito kaget lihat Agam ngambil barang yang di pantai itu, dan itu kan pasti bukan punya Agam kan. Iya. Di situ Dito ngomong lah kayak, wah gila kan itu bukan punya lo, taruh nanti orangnya lihat gimana. Si Agam ngomong, yaelah rezeki kita ini, kalau misalnya nggak gue ambil mah goblok gitu. Nah nggak gitu lama beres ngambil uangnya, mereka lanjut berenang lagi sampai jam 9 pagi. Pas beres berenang, mereka berempat bersih-bersih ke kamar mandi di pantai sana. Dan pas banget Agam lagi bersih-bersih, dia melihat tangannya tuh kayak korengan bekas kebakar gitu tiba-tiba Dan Agam kaget dan ketakutan banget melihat tangannya tiba-tiba kayak gitu kan. Ya. Pas lagi kepanikan, tiba-tiba Agam ini pingsan. Dibangunin sama teman-teman yang gak bangun, sampai pada akhirnya Agam tuh dibopong ke atas motor buat balik ke rumah mbaknya Dito lagi. Singkat cerita, pas sampai rumah mbaknya Dito, si mbak ini cuma ngomong, padahal udah mbah ingetin ya anak gitu. Dito, Ferry, dan Gun cuma bangun doang pas mbahnya ngomong kayak gitu karena gak ngerti kan maksudnya apa. Yeah. Si Dito langsung ngomong lah ke mbahnya, minta tolong buat disembuhin si Agam ini, si temennya ini. Kayak gitu lama, tiba-tiba si mbahnya Dito tuh langsung kayak siapin sesajen, kemenyan, dan langsung kayak komat remet sendiri. Di situ kaget banget Dito ngeliat mbahnya kayak gitu, karena selama ini dia gak pernah ngeliat sama sekali mbahnya kayak begini gitu tingkahnya. Nah, dan dia baru tahu ternyata kalau mbahnya itu orang pintar di daerah Jogja. Beres simbahnya nih komat kamit sendiri kayak gitu, simbahnya ngomong ke anak-anak, teman kamu udah bikin penunggu pantai itu marah. Baru banget ngomong kayak gitu, tiba-tiba si Agamnya teriak-teriak sendiri. Agam kesurupan lah, kesurupan penunggu pantai yang dia ambil uangnya itu. Simbahnya langsung berusaha banget lah buat nyembuhin si Agam dengan segala cara. Dan gak gitu lama, akhirnya Agam diem, Agam tenangan, dan di akhirnya Agam bisa melekin matanya. Pas Agam melekin matanya, dia tuh langsung bangun dan minta ampun banget sama mbahnya karena gak dengerin peringatan dari mbahnya si Dito ini. Di situ mbahnya langsung ngomong ke Agam, sosok cewek yang Agam lihat di kamar itu adalah pegangan mbahnya. Mbahnya ini nitipin anak-anak cowok berempat ini ke sosok cewek itu. Tapi karena Agam nih bener-bener kurang ajar, si sosok cewek ini tuh gak bisa melindungi Agam dari penunggu pantai yang marah banget karena Agam ngambil barang yang bukan punyanya dia. Akhirnya simbahnya dia tuh nitip barang sesajen gitu ke Agam, biar Agam tuh tengah malam nanti bisa balik ke pantai buat minta maaf dan ngasih sesajen itulah ke penunggu pantai itu. Berarti si Agam ini emang harus minta maaf sendiri ke pantai itu? Iya, harus minta maaf sendiri karena kan yang ngelakuinin Agam doang. Simbahnya minta si Agam sendiri yang pergi ke pantai itu tengah malam. Terus. Nah singkat cerita, jam 11 malam, di malam itu, Agam ke pantai itulah buat ngasih sesajen yang dikasih mbahnya dan ngebalikin uang yang dia ambil. Ya, di situ Agam sendiri di tengah pantai minta maaf dan berdoa banget lah biar dia tuh dijauhin dari hal-hal buruk karena dia nyesel banget apa yang dia lakuin kayak gini tuh ternyata salah. Jadi si Agam ini kayak jalan kayak rada ke tengah laut gitu Nah, Agam mau sendiri tuh minta maaf segala macam. Berarti ini dalam air lihat gitu kayak di tengah laut tapi nggak tenggelam. Oke. Jadi kayak si Agam tuh jalan setengah badan gitu lah. Pas Agam lagi ngomong-ngomong sendiri minta maaf kayak gitu, tiba-tiba ada sosok tinggi gede gondrong gitu berdiri di depan Agam Nah, Agam ini ngeliatnya ketakutan banget karena dia yakin banget sosok yang gede ini tuh adalah sosok penunggu pantai yang marah karena ternyata pantai itu tuh bekas persembahan pesugihan dan uang yang diambil Agam itu adalah bekas pesugihan. Nah, Agam tuh makin nangis lah dan minta maaf tuh sosok ini. Dan akhirnya Agam dengar sosok ini ngomong, kalau kamu mau keluar dari pantai ini dengan selamat, kamu harus makan uang yang kamu ambil tadi sampai habis. Dengar sosok itu ngomong, Agam gak pakai pikir panjang, langsung ngelakuin apa yang si penunggu ini suruh. Berlembar-lembar uang yang Agam ambil, Agam kunyah dan Agam telan gitu aja Nah, beres dia ngelakuin itu, tiba-tiba sosoknya itu udah hilang, gak ada di depan dia. Dia langsung buru-buru balik, keluar dari laut dan cabut naik motor buat balik ke rumah mbaknya Dito ini. Dan semenjak saat itu, sampai detik ini, Agam udah bener-bener gak pernah lagi berani nginjekin kakinya ke pantai itu. Beneran makan duit beneran makan duit Kalau gak makan duit ya, si Agam mungkin gak bisa balik. Dan bakal dihantuin sama si penunggu ini. Berarti emang bener ya, cerita horor di pantai tuh gak cuma tentang pamali. Karena cerita kita aja gak ngelanggar pamali kan? Iya. Gue jadi penasaran sih, pantai-pantai mana ya yang terkenal angker atau yang ada pamalinya?